Olson mengidentifikasi beberapa hal, di mana biaya dibuat dan peluang yang hilang dengan kualitas data yang buruk. Di antaranya biaya pengerjaan ulang transaksi, misalnya membutuhkan departemen untuk menangani pesanan salah penanganan ya. Jadi ini kualitas data ini sangat rendah. Contoh ya kalau dalam hal transaksi kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Ketika kita pesan, maka layanan pemesanan itu salah kirim. Nah, itu juga menjadi masalah. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa sudah pernah mengalami produk tidak sesuai. Saya juga pernah mengalami, mungkin belum lama, saya merequest kacamata ya, anti radiasi. Ya. Radiasi, saya normal matanya. Ternyata yang dikirimnya +1. Nah, ini kan berarti servicesnya kurang di sana ya. Data mengenai pelanggan pesanannya dan lain sebagainya mungkin tertumpuk sehingga tidak tertangani dengan baik. Dan ini berimbas pada pengiriman barang. Di salah satu marketplace juga saya pernah mengalami pesan barang sudah diterima tapi bukan saya yang menerima dan bukan ke alamat saya. Ketika saya ngecek di sistemnya, loh kok barang sudah diterima. Saya pada saat itu di Banjarnegara, barang itu diterima di Semarang. Kok bisa sampai seperti itu? Itu kan berkaitan dengan juga kualitas data ya. Kualitas data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut rendah. Kok bisa-bisanya sudah komplain beberapa kali ke salah satu layanan pengiriman, ya diminta ditunggu dan akhirnya juga sampai sekarang belum pernah menerima barang tersebut. Kemudian biaya yang dikeluarkan dalam menerapkan sistem baru, ya misalnya kesalahan dalam data meningkatkan biaya pelaksanaan sebuah gudang data perusahaan. Nah, ini juga sering terjadi. Ya. Imbas dari kualitas data yang rendah, biayanya juga tinggi. Ya. Ketika kita menyelenggarakan pengadaan sistem, tapi data tidak terkelola dengan baik, maka sudah dipastikan effort ya, biayanya lebih besar lagi. Kemudian penundaan dalam memberikan data ke pembuat keputusan ya ini juga menjadi efek yang cukup berat. Tadi misalkan Universitas Ahmad Dahlan atau rektornya mau memutuskan nih mana kan pastinya ketika penerimaan mahasiswa baru ada prioritas. Prioritas apa? Prioritas sasaran yang akan dijadikan acuan untuk sosialisasi PMB. Kalau nggak punya data, ya, dalam pengambilan keputusan itu ya sudah dipastikan akan hilang, ya, akan asal-asalan menentukan mana daerah yang menjadi prioritas sosialisasi. Itu juga berefek pada pengambilan keputusan yang terlambat. Kehilangan pelanggan, kehilangan produksi, ya rantai pasokan juga menjadi hilang, ya. Kepercayaan pelanggan juga hilang, ya, itu bagian dari efek ya kualitas data yang rendah. Kualitas data yang buruk pada umumnya di semua area bisnis dan memiliki dampak yang besar ya pada layanan pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Ini jelas ya, jadi kualitas data itu apalagi di area-area ini ya, di area ini.
di area ini nih, bisnis ya, di area bisnis, pastinya akan berdampak pada layanan pelanggan, akan berdampak pada pendapatan, dan akan berdampak pada keuntungan. Kualitas data yang buruk memiliki dampak langsung ya, pada pengambilan keputusan organisasi. Misalkan ya, karena kalian masih semester 3 ya, ini semester 3 ya, di semester 1 ya, semester 1 pastinya kalian sudah pernah berorganisasi di SMA. OSIS saja sebutkan, atau IPM ya. Dalam pengambilan keputusan di organisasi, ketika data-data yang dimiliki organisasi itu rendah, lupa notulensi rapat, dan lain sebagainya, maka sudah dipastikan kalian atau organisasi tersebut akan lambat dalam hal pengambilan keputusan. Pembahasannya selalu diulang-ulang karena nggak ada notulensi rapat, nggak ada rekam data rapat. Padahal kemarin sudah diputuskan, karena kemarin keputusannya tidak melibatkan satu orang, misalkan satu orang ini ya hanya sekedar anggota juga, tapi dia ngeyel, maka karena nggak ada notulensi rapat yang diputuskan, ya akhirnya ngulang lagi pembahasannya. Itu berkaitan dengan pengaruh langsung ya dalam hal pengelolaan data yang rendah dalam pengambilan keputusan. Apa sih yang menyebabkan kualitas data tersebut rendah ya? Database pastinya tidak memiliki skema yang baik ya, atau tidak pas ya, tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Artinya bisa saja database-nya itu duplikasi data, kemudian update-nya anomali, kemudian datanya tidak konsisten, kemudian dia fleksibel untuk perkembangan database yang akan datang. Itu penyebab data yang rendah ya. Duplikasi data atau redundansi data. Misalkan siapa yang hadir di sini ya, saya ngecek. Misalkan Mas siapa? Mas Haidir misalkan ya. Mas Haidir di sistem informasi fakultas, Mas Haidir alamatnya, nomor teleponnya sekian. Aslinya dari Bandung misalkan. Tapi di dalam sistem informasi prodi, Mas Haidir aslinya dari Tasikmalaya. Berarti kan datanya ada nama Mas Haidir, ada 2 nama Mas Haidir, ada duplikasi data, tidak tepat. Kemudian datanya tidak konsisten misalkan. Mas Haidir sudah bayar SPP, Pelor sudah mengesahkan, karena kemudian di sistemnya fakultas, Mas Haidir dianggap belum bayar. Berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam database. Apakah itu terjadi? Ya sangat mungkin terjadi. Kasus kalian mungkin daftar KRS-an kakak tingkat mungkin ya, karena kalian masih paket. Kakak tingkat kalian misalkan ketika mengambil jadwal mata kuliah atau mata kuliah pilihan, ternyata ketika sudah mengambil, kok datanya nggak ada, padahal sudah ngambil.
dianggap sudah ngambil. Dan memang sudah ngambil, gitu. Tapi ternyata ketika hari hanya praktikum, kok saya nggak masuk di sini. Nah, itu berarti ada masalah di basis data. Kesalahan pada entry data, ya, misalkan ini yang juga kadang lupa para pengembang khususnya mahasiswa, ya, ketika tidak melakukan validasi terhadap file yang digunakan, ya. Penulisan nama, maka seharusnya tidak bisa ditulis dengan angka-angka. File atau kolom nama di dalam basis data ya tidak bisa dituliskan dengan angka-angka, tidak bisa dituliskan dengan angka-angka. Kalau nggak ada nama kecuali di di rutan, ya, di rutan lembaga kemasyarakatan, ya, itu pastinya dengan kode angka. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari ya nggak ada. Misalkan Mas Haidir 02, ada nggak namanya Mas Haidir 02? Nggak ada. Jadi larinya ke sana, ya. Kesalahan entry data itu menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap sistem. Maka validasi terhadap field entry data itu harus tepat. Tanggal lahir, ya. Kemudian kesalahan ejaan. Oh, ya. Mbak Siha, ada telepon dari Bu Guru Ikro. Yuk. Ya Ikro-nya kan paling cuma satu halaman. 14. Ayo Mbak. Iya, nggak apa-apa biar hafal. Nanti katanya mau pit-pitan. Nanti selesai ngajar ayah. Kamu ditelepon Bu Guru dulu ini. Mbak Siha ditelepon Bu Guru dulu ya. Data tidak bermanfaat dari waktu ke waktu, ya. Data perkembangan saham yang mengalami perubahan, ya, data karyawan dengan SDM yang tidak update, ini juga menjadi masalah, ya. Ini sering terjadi di dosen, ya, saat ini di pemerintahan khususnya. Ketika termasuk misalkan saya di tahun 2018 2019 genap, harusnya di sistem itu sudah mulai mengajar, akhirnya sistem belum mengakui saya sudah mengajar, padahal sudah diajukan. Ini menyebabkan akhirnya saya tertunda dalam hal kenaikan jabatan fungsional. Itu ya karena datanya sistemnya tidak update, ya, tidak bermanfaat, ya, yang terjadi itu. Data rusak, misalkan ketika ada sistem baru ataupun pindah data atau pindah server, itu menjadi sangat mungkin sekali. Sehingga apa? Ketika proses transformasi atau pemindahan, ya, ada sistem baru tidak sesuai dengan requirement yang ada. Kemudian banyak juga nih pemahaman di level di level perusahaan khususnya mungkin, ya, bahwasanya data itu ya sangat penting sekali.
aset perusahaan yang luar biasa, tapi tidak difahami, sehingga udah nanti bisa dicari lagi ya, padahal data-data yang lalu itu menjadi sangat penting untuk potret ya di masa yang akan datang. Karakteristik kualitas data ya, ada domain integrity, ada tipe data, ada konsistensi, dan ada redundansi. Domain integrity berarti nilai atributnya sesuai batasan yang diperkenankan ya. Jadi nilai atributnya sesuai dengan batasan yang diperkenankan. Misalkan ya name itu kan harusnya, atau KTP ya, KTP itu kan harusnya kurang lebih 19 angka nomor KTP. Kalau enggak 12 apa 19? 19 kalau enggak salah. 33 19. Tapi ternyata kita salah melakukan batasan ya. Sehingga bisa diisi 20 angka, 50 angka, itu menjadi selera. Maka nilai atribut domain integrity ini maksudnya adalah nilai atributnya sesuai dengan batasan yang diperkenankan. Kemudian tipe datanya sesuai ya, apa yang disimpan. Kalau dia karakter ya berarti char atau varchar ya. Kalau dia bentuknya numerik ya numerik atau integer dan seterusnya. Konsistensi nilai sebuah file data akan sama semua dalam berbagai berkas ya. Ya. Ini berkaitan juga dengan konsistensi dari masing-masing file ya. Misalkan nick-nya kalau sudah terisi satu ya sudah dipakai nick itu semuanya, harus sama, harus konsisten. Data master itu ya harus sama, dari prodi, fakultas sampai dengan universitas harus sama namanya ya. Jangan hadir pakai HA sama pakai HI, hidir, hadir, nanti ada haidar, nah itu tidak konsisten. Maka nilainya harus sama. Redundansi, tidak boleh ada data yang duplikat. Artinya apa duplikat? Meskipun penyimpanannya berbeda ya. Di sistem pembayaran statusnya berbeda-beda. Nah, itu berarti redundansi data. Completeness, tidak ada nilai atribut salah ya, tidak ada atribut salah yang diberikan di dalam situs. Artinya data itu memang lengkap ya. Parity, timely, usefulness, kemudian integrity rules, data anomali, ini bagian dari karakteristik kualitas data. Dimensi kualitas data, ada data quality ya. Ini ada 3 level ya. Data quality, ada metadata, ada occurrence data quality. Dari aspek ini ada data quality itu ada correctness dan completeness ya. Kemudian di metadata ada metadata quality, ada data model quality pada level metadata. Itu ada data model quality, data naming quality, ada DDL ya, DDL quality. Artinya apa? Kalau di basis data, DDL itu menjadi sangat penting ya dalam menyajikan data. Ini pada bagian meta, artinya masih bentuk konseptual ya atau metadata.
Kemudian pada dimensi occurrence data quality ada input validation, ada integrity, ada currency, ada duplication, kemudian ya rusak ya. Ada inconsistency. Jadi ini pada level assurance data quality. Pada data quality ada correctness, ada completeness. Nah, ini beda-beda ya dimensi quality of data. Kelengkapan pada kualitas data itu ada completeness dan correctness ya. Correctness dan completeness. Ada dua. Kelengkapan menilai sejauh mana data yang mencerminkan situasi berkaitan dengan dunia nyata ya. Artinya data dunia nyata dapat terproyeksikan dalam kualitas data di basis data. Betul-betul mampu merangkum ya apa yang ada di dunia nyata. Kemudian correctness ya. Correctness itu berarti di sisi lain data tersebut sesuai dengan batasan yang sesuai aturannya atau validasinya. Apakah sesuai dengan dunia nyata atau tidak ya. Misalkan berkaitan dengan tadi NIM. Apakah di dunia nyata kan NIM itu angka-angka ya, nggak bisa char, nggak bisa karakter, nggak ada di dalamnya karakter. Maka ketika diproyeksikan, ya itu harus mencerminkan di dalam sistem ya memang bukan karakter, tapi adalah angka ya, angka-angka. Itu berkaitan dengan correctness ya. Batasannya sesuai dengan aturan yang ada di dunia nyata. Kedua dimensi kualitas data berlaku untuk metadata dan terjadinya data dan sebagai berkaitan dengan DDL ya. Data definition language ya. Kemudian harus dinilai dalam hal kelengkapan dan kebenarannya. Faktor kunci dalam mempertimbangkan terjadinya kualitas data ya, itu validasi dan integritas. Validasi misalkan berkaitan dengan input tanggal, itu tidak boleh itu melebihi tanggal 35, nggak ada karena tanggal 35 di bulan Oktober. Ataupun 30 di bulan Februari itu sudah nggak ada juga. Jadi harus betul-betul validasi masukannya betul. Ya. Kemudian memastikan data yang up to date ya, bahwa perusahaan datanya itu terbarukan ya. Duplikasi memastikan bahwa tidak ada duplikasi data logis ya. Inkonsisten memastikan bahwa data tetap konsisten. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum masuk ke model kualitas data. Kita break dulu karena saya yakin kemarin saya memberikan tugas apa ya untuk presentasi. Betul nggak? Betul Bapak. Betul ya. Oke, untuk itu silahkan yang kemarin diamanahi untuk tugas presentasi. Baik, Pak. Ya, oh iya Mbak Regita ya. Terus siapa lagi ya? Saya Pak. Oke, Mas Suryati. Ya, monggo Mbak Regita dulu apa Mas Suryadi? Baik, saya lebih dulu ya, Pak. Oke, siap Mbak Regita. Izin share screen. Silakan.
Apakah sudah masuk, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Regita Nina Anani izin mempresentasikan tentang BPMN penerimaan beasiswa mahasiswa Universitas Suka Belajar. Di sini terdiri dari 3 pihak, yaitu pihak administrasi, mahasiswa, dan komite. Dimulai dari pihak administrasi yang mengumumkan lowongan beasiswa. Kemudian mahasiswa yang persyaratan, lalu mengirim dokumen ke pihak administrasi. Pihak administrasi menerima dokumen, kemudian melakukan seleksi administrasi. Pada seleksi ini ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama adalah ditolak. Jika ditolak, selesai. Namun bila diterima, pihak administrasi akan mengumumkan peserta yang lolos seleksi administratif. Kemudian, mahasiswa akan melihat pengumuman dan menyiapkan dokumen selanjutnya untuk seleksi selanjutnya tentang seleksi profil, serta seleksi wawancara. Kemudian mahasiswa akan mengirimkan dokumen kepada pihak komite, lalu pihak komite akan melakukan seleksi profil dan wawancara. Pada seleksi ini juga terjadi 2 kemungkinan, yaitu ditolak dan proses ini selesai, dan kemungkinan kedua yaitu diterima. Apabila diterima, pihak komite akan mengumpulkan hasil seleksi peserta yang lolos, kemudian mengirimkan hasil seleksi kepada pihak administratif. Nah, pihak administrasi akan mengumumkan hasil seleksi melalui berbagai media. Kemudian, tugas terakhir dari pihak administrasi adalah mencairkan beasiswa, kemudian mahasiswa yang lolos bisa menerima beasiswa. Dan proses ini selesai. Terima kasih. Apakah ada masukan dan saran? Saya akhiri presentasi saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dengan NIM 21000183669. Saya ingin mempresentasikan tentang proses lowongan penerimaan beasiswa. Yang pertama adalah mengumumkan lowongan beasiswa, yaitu dari administrasi universitas dimulai dengan mengirimkan permintaan analisis iklan lowongan beasiswa. Kemudian diteruskan kepada divisi kreatif untuk mempersiapkan analisis iklan lowongan beasiswa. Kemudian
Bagian divisi kreatif menyiapkan desain iklan surat kabar, menyiapkan desain iklan media sosial, menyiapkan desain iklan radio. Selanjutnya, menentukan tanggal tayang surat kabar, menentukan tanggal tayang media sosial, menentukan tanggal tayang radio. Setelah itu, mengirimkan hasil rekomendasi iklan lowongan beasiswa kepada bagian humas. Bagian humas akan menyetujui rekomendasi iklan lowongan beasiswa. Selanjutnya, diteruskan kepada administrasi universitas untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, tahap penerimaan beasiswa dimulai dari bagian administrasi mengumumkan lowongan beasiswa, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengirimkan dokumen persyaratan kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi akan melakukan seleksi administratif. Kemudian diteruskan kepada bagian komite. Bagian komite akan melakukan seleksi profil dan melakukan seleksi wawancara. Selanjutnya, bagian administrasi akan mengumumkan hasil seleksi dan melakukan pencairan beasiswa, kemudian selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika tidak ada, saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ada telepon dari Bu Guru. Lanjut. Ada lagi nggak yang presentasi ya? Sudah, Pak, cuma 2 orang. Oh, kemarin 2 ya? Ya. Enggak ini ya, enggak. Oh, berarti yang kelompok kemarin. Oke, saya lihat ini kemarin nunjuk 4 orang. Oke, kalau 2 orang nggak masalah. Untuk minggu depan, pastikan kalian pelajari DPMN, kemudian berkaitan dengan pemodelan data. Insya Allah minggu depan akan buka ujian kompetensi. Sebenarnya hari ini jadwalnya, cuman khawatir saya lupa kemarin nggak ngasih tahu kalian belum belajar misalkan seperti itu. Jadi monggo dipersiapkan di pertemuan 1, 2, 3, 4 ya, pertemuan 1, 2, 3, 4 untuk apa? Untuk UK-nya ya. Kemungkinan sih pilihan ganda dan 2 isai. Isainya berkaitan dengan pemodelan proses bisnis dan pemodelan data. Nah, nanti saya jadi berikan kasus, kalian memodelkan. Begitu untuk UK persiapan di minggu depan. Oke, ada pertanyaan dari
Kas maupun yang tadi dipresentasikan Mas Suryadi sama Mbak Regita? Permisi Pak, mau nanya itu ukanya dikasih batas waktu gitu nggak? Iya dong. Oh Nanti ya, oke dikasih baik Pak. batas waktu. Oke. Ada lagi? Permisi Pak, mau tanya. Mbak, Mas Miftahul, monggo. Itu ukanya pakai apa Pak? Google Form ya Pak? UK-nya nanti Google Form sama kalian mengerjakan di ini apa? Google Form-nya nanti pilihan ganda, kemudian kalian minta unggah dokumen hasil pengerjaan pemodelan data sama pemodelan proses bisnis. Begitu nggih, Mas Miftah? Baik. Misi Bapak, itu materinya dari awal nggih ya? Materinya dari awal sampai pertemuan 4. Oh, nggih Bapak. Terima kasih. Siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya mengenai yang tadi ya. Model kualitas data. Jadi model kualitas data itu sebuah titik awal untuk memastikan data yang berkualitas baik ya adalah memiliki model data konseptual yang baik juga. Jadi data konseptual. Jadi titik awalnya itu berangkatnya dari ERD ya, konseptual ya. Atau mudahnya konseptual dan logical ya. Yang kalau kalian gagal di konseptual dan logical maka sudah dipastikan datanya juga bermasalah. Karena semua berangkat dari logical dan konseptual tadi. Pendekatan ini adalah pendekatan murni kualitatif ya, sementara yang lainnya adalah kuantitatif. Menerapkan teknik statistik untuk jumlah entitas, ya, atribut dan hubungan dalam model. Semua model kualitatif dengan mudah diterapkan untuk menilai kualitas sebuah model data antara mereka, ya, ulasan informasi dan lain sebagainya. Jadi kalau pendekatannya pendekatan kualitatif, ya berkaitan dengan konseptual ya, kualitas ya, konseptual dan logical data model. Tapi kalau kuantitatif ya mungkin lebih ke pendekatan banyaknya entitas yang terlibat di dalamnya. Dalam model Rubber dan Gregory ya, menambah kebenaran dan dimensi kelengkapan dengan 2 dimensi, yaitu dimensi sintaks dan dimensi semantik. Dimensi sintaks membahas bagaimana pemodelan dan sintaks yang digunakan, semantik berkaitan dengan persyaratan data pada area bisnis yang diwakili. Ada 4 dimensi kebenaran sintaks, kelengkapan sintaks, ya, kebenaran konseptual dan kelengkapan konseptual. Setiap pemodelan data itu harus merujuk pada model data yang ada di perusahaan ya, model data yang ada di perusahaan. Artinya apa? Sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, khususnya di enterprise tersebut. Maka pemodelan data itu tidak mengacu kepada rujukan-rujukan yang lainnya, tapi harus mengacu pada situasi dan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini ada namanya enterprise awareness ya. Jadi di sini meliputi berkaitan dengan konseptual correctness,
conceptual completeness, syntax correctness, dan syntax completeness. Nah, ini berkaitan dengan pemodelan. Jadi masing-masing, kalau perspektif sini berarti perspektifnya adalah conceptual correctness dan conceptual completeness. Kalau perspektifnya degree of excellence, conceptual correctness dan syntax correctness. Meningkatkan kualitas data. Kualitas data harus dimulai sebelum data fisik benar-benar ada ya, mencegah lebih baik daripada untuk mengobati. Atau jadi koreksi terhadap sebuah data sebaiknya dilakukan sebelum data itu terimplementasi di lapangan. Artinya tahapan persiapan itu lebih baik dibandingkan kalau sudah ada data menumpuk kemudian dibangun berdasarkan data yang menumpuk tadi. Kan sebenarnya bisa berangkat dari hipotesa ataupun dari pengalaman perusahaan lain, atau dari pengalaman yang sudah pernah terjadi. Kalau di IMK itu, interaksi manusia komputer, itu ada namanya pembahasan mengenai bagaimana manusia itu sebenarnya sudah bisa melakukan namanya activity ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan. Maka ada namanya UX ya, user experience ya. Jadi pengalaman user itu digunakan untuk dimanfaatkan di dalam membangun sistem. Nah, ini juga sama, berkaitan dengan kualitas data dimulai sebelum data fisik benar-benar ada. Itu bisa dilakukan. Kemudian ini berarti bahwa untuk mencapai sistem yang efektif dan kualitas yang baik, maka perusahaan perlu menerapkan suatu set prosedur, budaya, kemudian di dalam penggunaan data ya. Jadi kalau prosedur atau tata kelola organisasi atau namanya good governance itu baik, maka biasanya proses transformasi di dalam menyiapkan data dalam sistem itu akan lebih mudah dibandingkan ketika prosedur atau di perusahaan itu proses bisnisnya tidak berjalan dengan baik, acak-acakan ya, kadang harus ketemu ini untuk membuat SIM, kadang tidak perlu. Ini berarti kan inkonsisten proses bisnisnya. Maka sudah dipastikan kualitas data yang akan dihasilkan, sistem yang akan dihasilkan juga tidak baik. Meningkatkan kualitas data berangkat dari melihat kualitas desain basis data yang tadi berkaitan dengan konseptual. Kemudian melihat dari data itu sendiri, perspektif teknisnya. Kemudian mengukur biaya informasi berkaitan dengan kualitas rendah atau bagaimana, berkaitan dengan keuntungan dan lain sebagainya. Kalau kalian nanti akan mengambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ada namanya kelayakan visibility. Ketika sistem ini dibangun, kira-kira perusahaan itu ada uangnya apa enggak? Mungkin enggak dibangun di sana. Jadi efek visibility-nya itu harus diukur dulu. Sama, ini berkaitan dengan visibility. Kemudian yang keempat ada membersihkan data. Ya. Melakukan koreksi data dari data-data yang tidak baik kemudian menjadi baik ya. Kemudian peningkatan proses informasi untuk memastikan bahwa data itu berkualitas ya, berkualitas baik data yang dihasilkan. Keenam, tentang mempengaruhi transformasi budaya ya dalam perbaikan jangka panjang. Ya, ini juga menjadi PR ya bagi seluruh perusahaan. Biasanya ketika migrasi
bermigrasi dari satu proses ke proses yang lain atau dari sistem ke sistem yang lain, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kebanyakan sistem baru itu perlu effort yang lebih untuk kemudian bisa teroptimalkan. Karena semuanya sudah terninabobokan dengan sistem yang lama. Atau data yang lama tidak terrecover dalam sistem yang baru, sehingga sedikit peminat pengguna sistem yang baru. Ini juga sering terjadi di beberapa kasus ya, misalkan di sekolah-sekolah ataupun di perusahaan-perusahaan yang itu ternyata sistem barunya itu tidak digunakan akhirnya karena tidak sesuai dalam hal penyediaan datanya. Atau yang kedua, budaya yang muncul, ya, budaya yang muncul di dalam organisasi tidak sesuai dengan sistem baru. Sistem barunya sudah bagus banget nih, namun kenyataan di lapangan tidak digunakan. Tuh, ada apa? Satu, kemungkinan tidak adanya kebijakan yang mengharuskan seluruh karyawan atau seluruh pegawainya menggunakan sistem baru. Yang kedua, kebiasaan dalam penggunaan sistem ya. Karena sistem baru itu terlalu canggih, dilalahnya di perusahaan, di organisasi itu orang-orangnya agak kudet, kurang update, sehingga malas belajar. Nah, ini malas belajar inilah yang menyebabkan seseorang biasanya tidak mau bertransformasi kepada sistem yang baru. Ini tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini beberapa 10 langkah ya di dalam memproses. Satu, mendefinisikan proses bisnis ya. Kemudian yang kedua, menganalisis lingkungan, mendefinisikan bisnis, kebutuhan bisnis ya, aturan-aturan, role dan lain sebagainya. Kemudian menganalisis berkaitan dengan lingkungan informasi ya. Jadi di sana ada apa saja, kondisinya bagaimana, itu berkaitan dengan ini. Kemudian dia melakukan assess data quality ya, melakukan penilaian ya terhadap kualitas data. Langkah berikutnya ini juga berbarengan dengan penilaian dari business impact. Kira-kira bagaimana nih? Nah, dua ini saling berelasi. Karena apa? Business impact ini nanti dan akses data quality ini sangat berkorelasi berkaitan dengan nanti penyediaan kualitas data yang seperti apa yang itu berdampak pada bisnis. Ataupun sebaliknya, kondisi bisnis yang seperti apa yang kemudian menghasilkan kualitas data yang baik ya. Ini saling berelasi. Kemudian melakukan identifikasi kasus ya. Kemudian mengembangkan berkaitan dengan rencana ya. Rencana peningkatannya seperti apa dari kondisi ini. Ini masalah-masalah diidentifikasi kemudian dipersiapkan untuk dilakukan pengembangan atau improvement, peningkatan berkaitan dengan kualitas data. Nah, di sini pencegahan terhadap data yang error di masa depan, kemudian pengkoreksian data yang error ya, yang saat ini ya. Ini dilakukan pencegahan, artinya sebelum terjadi kira-kira seperti apa untuk menghindari error, kemudian koreksi terhadap data yang sudah ada ya, yang error itu dikoreksi, kemudian dilakukanlah namanya kontrol implementasi pencegahan.
Kemudian communication, action, dan result. Jadi hasilnya adalah di bagian sini. Ini alur ya, alur berkaitan dengan alur proses di dalam peningkatan kualitas data. Ini bukunya silahkan, ini juga e-book, kalian bisa baca, bisa download, Principle of Data Management. Nanti ada kualitas data, produknya Gordon ya, jadi penulisnya adalah Gordon. Silahkan dibaca, mungkin yang sekarang juga sudah update ya. Itu untuk saat ini berkaitan dengan kualitas data. Ada pertanyaan? Posisikan di dalam kalian melakukan analisis, baik itu proses bisnis, ketika kalian menganalisis pemodelan data, bahkan ketika kalian menganalisis kualitas data, posisi kalian itu seolah-olah sebagai ini ya, sebagai orang dalam yang tahu bisnis rule-nya, yang tahu seluk-beluknya. Kalau enggak, ya kurang memahami secara dalam. Maka dari itu menjadi penting posisikan, misalkan menganalisis proses bisnis. Maka di awal itu kemarin saya minta berkaitan dengan jadilah sebagai pengembang bisnisnya, mau di di perusahaan apapun ya, sebagai analis jadilah pengembang bisnisnya sehingga tahu aturan-aturannya, apa yang harus dibuat, kemudian kira-kira apa langkah-langkahnya. Diposisikan itu di situ. Nanti ketika sudah diposisikan dan sudah diciptakan bisnis rule-nya, berganti posisi lagi, berganti posisinya sebagai customer. Misalkan seolah-olah kalian sebagai penjual, kira-kira aturan bisnis yang tadi terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi ya sudah baik berarti. Kalau tidak terpenuhi menjadi tidak baik. Ya, artinya apa? Ya user atau customer itu tidak juga kemudian harus perspektif dia. Maka kita yang meng-create, kita yang memudahkan customer dalam melakukan belanja online, dalam melakukan peminjaman buku, peminjaman kaset, peminjaman film, ya. Larinya ke sana. Kalau kita sudah bisa memposisikan itu, insya Allah kita mudah di dalam melakukan identifikasi ataupun memodelkan proses bisnis. Juga dengan sama di dalam pemodelan data juga hampir sama. Begitu Mas dan Mbak, jika tidak ada pertanyaan saya akan presensi sambil menunggu mungkin. Pak, izin bertanya Pak, permisi. Iya. Silakan Mas. Untuk UK nanti itu dimulainya sesuai sama jadwal mata kuliah kita nih ya Pak? Yes. Nanti paling ambil 1 jam. Saya Pak mau nanya itu. Oke. Mas Satrio ada nggak Mas Satrio? Mas Satrio nggak hadir ya? Mas Satrio nggak hadir. Kemudian Mas Adib, ada nggak Mas Adib? Adib Al-Fayed?
Ini kelas G ya. Ya, Pak. Mas Adib Alfayat ada nggak? Belum ada. Mas Bagus Maulana. Hadir, Pak. Mas Bagus kemarin nggak hadir ya, Mas? Iya, Pak, kemarin nggak hadir. Oke. Muhammad Rizalul Awal tadi saya lihat. Tapi sekarang udah pergi atau belum? Mas Rizalul Awal. Oke, hadir ya. Rahmat Dani Setiawan, Setiadi. Mas Hadir, Rahmat hadir. Ajeng Dia Putri Konita. Muhammad SK Awali Rizki. Hadir Pak, hadir. Ya, kemarin vaksin sukses enggak, Mas? Alhamdulillah sehat sekarang Pak. Oh, sehat ya. Raihan Rawadi. Mas Raihan. M Aditya Agustin. Hadir, Pak. Ya, Rifdah. Aldo Gibran. Bambang Permadi. Rival Febrian. Hadir, Pak. Afifah. PH. Hadir, Pak. Nanda Arta Dia. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan. Hadir, Pak. Muhammad Ashraf. Hadir, Pak. Arizal Firmansyah. Hadir, Pak. Amalia Ananda Cinta Naditya. Ini panggilannya apa ya, Mbak? Panjang banget. Amai, Pak. Amai. Oke, Mbak Amai. Muhammad Naufal Widansyah. Hadir, Pak. Ini panggilannya apa, Mas? Naufal, Pak. Oh, Naufal. Afifah Nur Asyafa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Habli Islami Solihin. Hadir, Pak. Panggilanmu Habli Ya, Pak. atau Islami? Habli aja, Pak. Erlangga Rangga Yudhistira. Regita. Hadir, Pak. Cindy Afia Putri. Kemudian Uswatun Hasanah. Uswatun belum hadir. Uun Khotimah. Pak, hadir. Siapa itu? Uswatun. Oke, Uun. Hadir, Pak. Muhammad Faiz Akbar. Hadir, Pak. Hukuh. Hadir Pak. Oke. Hanif Ramadhani. Hadir, Pak. Afifah Eka Lutfiana Putri. Hadir, Pak. Haidir. Tadi hadir nih. Hadir, Pak. Dwiki Pasanandrika. Hadir, Pak. Miftahul Iman. Hadir, Pak. Muhammad Rifai Nestli. Hadir, Pak. Suryadi hadir ya. Hadir. Reza Rizky Iraki. Hadir, Pak. Aditya Kusuma Wardana. Hadir, Pak. Hanif. Ardan Hanif. Hadir, Pak. Anugrah Akbar. Hadir. Ashifa Sandra Devi. Hadir, Pak. Avandi Winarya. Rifandi. Hadir, Pak. Sorry. Bramanti tadi dia hadir tadi. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Noval Labib Ramadan. Hadir, Pak. Nur Hafizul. Hadir Pak. Erza Hefiananda. Hadir Pak.
Jam-jam. Jam-jam. Enggak ya. Rizky Aditya Masinulingga. Hadir, Pak. Salman. Hadir, Pak. Mas Salman kemarin nggak hadir ya, Mas? Kemarin hadir, Pak. Cuma tidak sampai selesai karena terkendala jaringan, Pak. Jadi login sendiri dari Meet-nya. Oke. Satria Zalimi Mufid. Hadir, Pak. Muhammad Khairul Rizki. Muhammad, oh sudah hadir ya. Kemudian Zam-Zam tadi hadir ya. Santika Adila Putri. Hadir, Pak. Ilham Nur Cahyo. Oke, Mas Ilham. Aldo Gibran Pratista. Aldo, ya hadir. Adib Al-Fayad hadir? Tidak hadir ya. Oke. Oke, itu sementara berkaitan dengan kualitas data. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri terlebih dahulu sesi pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.